Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 76. Diantar Suami. Habi nganterin Isa ke kampus. Tanya Alisa saat sedang sarapan pagi dengan suaminya. Atar menganggukkan kepalanya sambil memandang wajah istrinya. Alisa tersenyum lebar saat memandang suaminya yang menatapnya. Dipegangnya tangan suaminya dan diciumnya punggung tangan suaminya tersebut. Habi hari ini aneh, ucapnya. Aneh kenapa? Tanya Atar. Sikap Habi tidak seperti biasa, jawabnya. Tidak seperti biasa bagaimana? Tanya Atar. Habi sepertinya marah sama Isa, ucap Alisa yang menyadari perubahan sikap suaminya. Atar diam saat mendengar ucapan istrinya. Pria itu tidak mampu mengatakan kepada istrinya bahwa dia cemburu. Apa iya? Tanyanya berpura-pura tidak merasa ada perubahan dalam dirinya. Perasaan iya Bi, ucapnya. Habi gak marah kok, ucapnya yang tersenyum memandang istrinya. Bila Isa ada salah, Habi kasih tahu aja, nanti Isa perbaiki, ucap istrinya yang memandangnya. Atar dia memandang istrinya. Habi gak suka Isa nyebut nama cowok lain, ucapnya. Isa gak sebut-sebut nama cowok lain lagi, ucapnya yang mengangkat jari kelingkingnya. Atar tersenyum dan mengaitkan jari kelingking istrinya dengan jari kelingkingnya. Diciumnya kening istrinya. Istri yang pintar, ucapnya. Alisa hanya tersenyum mendengar ucapan suaminya. Ayo sarapan, ucapnya. Iya Bi, ucap Alisa masukkan nasi uduk ke dalam piringnya. Alisa memasukkan ayam goreng, kerupuk, mie goreng, dan sambal. Habi gak makan nasi uduk, ucapnya saat melihat suaminya yang hanya memakan roti selai saja. Pagi gini lebih suka makan roti, ucapnya. Tapi enak Bi, ucap Alisa mengunyah nasi di dalam mulutnya. Alisa mengarahkan sendok yang berisi nasi dan ayam ke mulut suaminya. Coba Bi, ucapnya. Enak Bi, ucap Alisa ketika suaminya mengunyah nasi yang ada di dalam mulutnya. Atar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Atar berulang kali memakan nasi yang disuapi istrinya ke mulutnya, hingga nasi yang di piring istrinya habis dimakannya berdua. Udah siap sarapannya? Tanya Atar ketika istrinya menghabiskan susu yang ada dalam gelas bening tersebut. Sudah Bi, jawabnya. Bi, Isa kuliah dulu, ucap Alisa yang menempelkan punggung tangan suaminya di keningnya. Atar tersenyum memandang istrinya. Diciumnya kening istrinya dengan sangat lembut. Ia kemudian menempelkan bibirnya di bibir istrinya. Alisa mendorong tubuh suaminya. Bi, Pak Jo lihat, ucapnya berbisik di telinga suaminya. Atar menutup kacamata sebagian belakang agar supirnya tidak mendengar dan juga tidak melihat apa yang dilakukannya di belakang. Aman sayang, Pak Jo gak akan lihat dan juga dengar apa yang kita bicarakan, ucapnya yang meyakinkan istrinya. Tapi Bi, ucap Alisa tidak melanjutkan ucapannya ketika bibir suaminya sudah menyentuh bibirnya. Alisa meremas keras jas yang dipakai oleh suaminya ketika suaminya mencium bibirnya. Suaminya mencium bibirnya cukup lama hingga nafasnya terdengar cukup berat ketika suaminya melepaskannya. Tadi di rumah sudah Bi, ini di mobil kenapa lagi? Ucapnya mengusap bibirnya yang basah. Atar tersenyum dan kembali mencium bibir istrinya hingga ia puas menikmati bibir lembut dan kecil dan tipis tersebut. Alisa tersenyum manis
Agar suaminya tidak mencium bibirnya lagi, ia juga tidak menghapus bibirnya yang basah. Alisa merapikan rambutnya dan juga merapikan jas suaminya yang cukup kusut, karena tadi dia sempat meremas jas yang dipakai oleh suaminya. "Bi, Isa turun ya, Isa kuliah dulu," ucapnya yang kembali menyalami tangan suaminya. Attar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pria itu ikut turun dari dalam mobil ketika istrinya turun dari dalam mobil. "Habis langsung ke kantor aja, Isa bakal langsung ke kelas," ucap Alisa ketika suaminya menggandeng tangannya. "Habis akan langsung anterin ke kelas," ucapnya. "Enggak usah Bi, Mbak Rina udah nganterin Isa sampai kelas," ucap Alisa. Wajah Attar merah saat mendengar ucapan istrinya. Rasa cemburu kembali dirasakannya. "Takut Zaki lihat," ucapnya. Alisa menggelengkan kepalanya melihat wajah suaminya berubah. Alisa tersenyum manis menang suaminya dengan menunjukkan deretan gigi putihnya. "Isa cuma takut Habib terlambat ke kantor, tapi kalau Habib mau anterin Isa sampai ke depan kelas, boleh kok," ucapnya sambil tersenyum manja merayu suaminya. Alisa perlahan-lahan mulai mencoba memahami sifat suaminya. Attar tersenyum, wajahnya terlihat senang saat melihat wajah istrinya yang begitu sangat manis dan tersenyum manja kepadanya. "Ayo sayang, Habib anterin," ucapnya melingkarkan tangannya di pinggang langsing istrinya. Alisa melepaskan tangan suaminya yang melingkar di pinggangnya dan menggenggam tangan suaminya. "Ini kampus Bi," ucapnya. Attar tersenyum memandang istrinya. Ia kemudian melepaskan tangannya dan berjalan di sebelah istrinya. "Ini kelas Isa," ucapnya ketika sudah sampai depan kelasnya. Attar menganggukkan kepalanya. "Kuliahnya yang benar ya," ucapnya yang mengusap kepala istrinya. "Iya Bi, Habis ke kantor hati-hati," ucapnya mencium punggung tangan suaminya. "Habib berangkat dulu," ucapnya berpamitan dengan istrinya. Alisa menganggukkan kepalanya. Ia menang suaminya berjalan meninggalkan kelasnya. Alisa masuk ke dalam kelas. Ia memilih posisi duduk bagian depan agar lebih konsentrasi saat mendengarkan dosennya menjelaskan. "Itu suami kamu?" tanya Liran duduk di sebelahnya. Alisa menganggukkan kepalanya dan tersenyum. "Umurnya berapa? Aku kirain udah tua, ternyata enggak ya, ganteng," ucapnya memuji. Wajah Alisa berubah seketika saat mendengar temannya yang genit itu memuji suaminya. "Aku juga mau punya suami seperti itu. Kamu kenalnya di mana?" ucapnya. "Isa kenal di kantornya," ucap Alisa. "Bagaimana kamu bisa masuk ke kantor dia?" tanya Liran begitu ingin tahu. "Kebetulan Isa kerja di perusahaan yang baru selesai dibangun, jadi cleaning service, dan ternyata perusahaan itu punya Habib," ucap Alisa yang menjelaskan kepada temannya tersebut. "Perusahaan suami kamu di mana?" tanyanya. "Untuk apa?" kata Alisa. "Aku ingin tahu aja. Sayangnya orang yang memakai jasa aku nggak ada yang seperti dia," ucapnya. "Mana mungkin Habib mau pakai jasa-jasa seperti itu? Lagian juga kalau mau dapat cowok yang kayak gitu, ya kamu harus berhenti kerja," ucap Alisa memandang temannya. "Aku nggak mau berhenti dari pekerjaanku. Uangnya banyak dan kerjaannya enak," ucap Lira dengan mengedipkan sebelah matanya. "Ya itu sih terserah kamu. Aku akan berhenti kerja apabila ada pria kaya yang menawarkan aku untuk menjadi istrinya," ucapnya. Alisa tersenyum memandang temannya itu. "Terserah kamu, aku doain semoga secepatnya apa yang kamu inginkan terwujud," ucapnya. "Dosennya udah datang," ucap Alisa ketika melihat dosennya masuk ke dalam ruangannya. "Alisa, coba ke sini," ucap dosen berusia sekitar 45 tahun tersebut.
Alisa maju ke depan dan berdiri di depan dosennya. "Ada apa, Bu?" ucapnya. "Yang antar kamu tadi siapa?" tanyanya. "Suami Isa," ucap Alisa. "Alisa sudah nikah?" tanya dosennya. Alisa menganggukkan kepalanya. "Baru menikah, Bu," jawabnya. "Kenapa belum ada pemberitahuan kampus?" ucap dosen tersebut. "Isa belum ada buat acara resepsi, Bu. Rencananya bila nanti Mama sudah keluar dari rumah sakit, baru acara resepsinya diadakan," ucapnya. "Suami kamu pimpinan salah satu perusahaan yang memberikan beasiswa untuk mahasiswa kita," ucapnya. Alisa tersenyum saat mendengar ucapan dosennya. "Suami Isa sering kesini ya, Bu," ucap Alisa. "Iya, bila ada penyerahan beasiswa dari perusahaannya, dia akan datang ke sini. Biasanya itu akan dilakukannya 1 tahun sekali," ucap dosen tersebut. Alisa tersenyum saat mendengar ucapan dosennya. Dia sangat senang mengetahui hal tersebut. "Tadi ibu kira suami kamu itu om kamu," ucapnya. "Enggak, Bu, memang sih usia kami cukup jauh jaraknya, 15 tahun, ucapnya. "Enggak apa-apa, suami lebih tua daripada kita, karena suami yang lebih tua itu jauh lebih dewasa," ucap dosennya yang bernama Ibu Jamilah. "Iya, Bu," jawabnya. "Ya sudah, ibu tadi penasaran aja," ucapnya. Alisa menganggukkan kepalanya dan kembali duduk di kursinya. Zaki duduk di depan kelasnya. Wajahnya terlihat begitu sangat marah saat ia melihat gadis yang selama ini dicintainya sudah menjadi istri orang.